Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Rauda dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan laporan kegiatan hasil budidaya sawi sistem hidroponik untuk memenuhi tugas dari Ibu Yuyu Yulia. Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Nah, ini dia tampakan dari beberapa tanaman hidroponik. Mungkin udah sering kita lihat ya. Di kesempatan kali ini, aku melakukan budidaya sawi hijau menggunakan metode hidroponik. Untuk yang penasaran, bisa nonton videonya sampai habis. Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan. Sebenarnya alat dan bahan hidroponik itu berbeda-beda dan banyak jenisnya. Di sini aku mau pakai hidroponik sederhana, jadi hanya menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan sangat terjangkau. Nah, ini dia alat dan bahannya. Kalau kalian udah gak mau ribet lagi, kalian bisa beli satu paketan di Shopee. Itu lebih mudah, lebih murah, dan juga sudah mendapatkan buku panduan serta pengawasan dari pihak tokonya. Jadi kalau kalian ada masalah, kalian bisa chat ke tokonya. Begitu teman-teman, semoga membantu ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah check out dan paketnya sampai, kita cek dulu nih ada barang yang kurang nggak. Kita masuk ke proses tahap 1, yaitu semai benih hidroponik. Siapkan wadah atau nampan yang dialasi tisu yang sudah dibasahi air, sebar benih sayuran yang ingin disemai, tutup menggunakan plastik hitam lalu simpan di ruangan yang gelap dan lembab. Disarankan menyemai pada sore hari. Setelah 1 malam, benih akan mulai menunjukkan pertumbuhan yang ditandai dengan pecah biji. Siapkan rockwool yang sudah dibasahi air dan lubangi menggunakan tusuk gigi dengan kedalaman 2 mm sebagai lubang tanam. Kemudian masukkan benih sayuran yang sudah pecah ke dalam lubang tanam. Setelah dipindah, jemur bibit setiap hari di bawah sinar matahari langsung. Tetap perhatikan rockwool agar selalu basah. Jika kering, bisa ditambahkan air. Jika bibit sudah tumbuh daun sejati 3-4 daun, maka saat itu bibit siap dipindah ke media tanam hidroponik. Proses kedua yaitu pindah tanam. Siapkan baki, isi dengan air baku sesuai kapasitas baki. 1 baki besar berisi 6-7 liter, 1 baki kecil berisi 2 liter. Campur air baku dengan nutrisi AB mix dengan perbandingan 5 mili A, 5 mili B, dan 1 liter air baku. Tutup baki dengan infraboard, kemudian pasang netpot dan sumbu planel pada lubang infraboard. Letakkan bibit dan rockwool ke dalam netpot, pastikan terkena sinar matahari langsung agar pertumbuhannya maksimal. Jika air mulai berkurang, bisa tambahkan air baku dan AB mix dengan perbandingan yang tadi. Masa panen sawi itu 25 hingga 30 hari setelah pindah tanam. Selama waktu itu kita perlu mengecek bagaimana keadaan daun, pertumbuhan dari daun, dan juga air yang ada di bak. Pada pertengahan minggu ketiga, aku menemukan hama penggerek daun. Ciri-cirinya dengan terdapat garis-garis jalur pada daun. Hama penggerek daun merupakan hama yang mengambil zat hijau atau klorofil pada tanaman. Hama penggerek daun ini muncul ketika serangga bertelur di sekitaran tanaman dan menetas menjadi larva. Larva inilah yang menjadi hama penggerek daun. Jika menemukan ini, solusinya ialah memetik daun yang terkena hama. Pada minggu keempat, aku juga menemukan daun yang tiba-tiba layu di siang hari. Ternyata penyebabnya ialah suhu air hidroponik terlalu hangat. Suhu air hidroponik yang terlalu hangat dapat menyebabkan kandungan oksigen terlarut dalam air menjadi berkurang. Akibatnya, tanaman akan terhambat dalam proses respirasi dan gejala yang muncul pada tanaman adalah layu. Setelah 30 hari pindah media tanam, akhirnya kita masuk pada masa panen. Tanaman sawi merupakan tanaman sayuran yang memiliki nilai gizi tinggi yang mampu dijadikan sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Kandungan yang ada di tanaman sawi kaya akan vitamin A, B, C, E, dan K, di mana sawi juga mengandung karbohidrat, protein, dan lemak baik yang berguna untuk kesehatan tubuh. Zat lain yang terkandung dalam sawi adalah kalsium, kalium, mangan, folat, zat besi, fosfor, teftofon, dan magnesium. Kandungan non-gizi yang ada dalam sayur sawi adalah serat dan fiber, yang kadarnya cukup tinggi. Di sisi lain, sayuran sawi cenderung mudah untuk diolah menjadi berbagai macam olahan, misalnya tumis sawi.
sawi hijau sebagai bahan makanan sayuran mengandung zat-zat gizi yang cukup lengkap sehingga apabila dikonsumsi sangat baik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Adapun kandungan gizi sawi setiap 100 gramnya terdapat pada tabel berikut. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.